Iya, langsung dari lantai 2 Gedung Visip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Now you are listening 106 Dia Untirta Smart Energy. Smartisan, seperti biasa malam ini di Gumadia Iya. ditemani dengan gua Arkan Dan gua Ferry. dan akan menemani Smartisan dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti. Iya, So, pokoknya tetap stay tune ya. stay tune terus di 106 Dewan Tirta, jangan pindahin frekuensinya. 106 Dewan Tirta Smart Energy. Psycho. Tahu nggak sih Arkan lagu ini? Tahu dong. Tahu Lagunya Blackpink kan? Iya. Yoi. Dud. Tenet. Aye. Kita sapa dulu buat Smartisan. Iya. Mungkin benar. yang sekarang lagi di perjalanan Lagi ya. di perjalanan. Lagi perjalanan pulang habis mencari nafkah, mencari Yang rezeki lagi untuk capek-capek gitu kan ya. iya, di untuk mobil. anak istri, Aduh. untuk pacarnya mungkin, untuk Ya. keluarganya, untuk ibu bapaknya Aduh. gitu ya kan, untuk adik-adiknya, Untuk orang tersayang. untuk orang tersayang. Iya, lah, kita untuk doakan semoga lelahnya menjadi berkah ya. berkah lah ya. Gila, keringetnya juga- pun menjadi emas ya. Idih. Jadi Dan juga bener ya. buat ini kan siapa tahu ada yang Buat- dengerin kita yang atau lagi di rumah, Yang lagi di atau rumah, yang lagi di rebahan, kosan, yang lagi di kosan. lagi di kosan, atau ada yang lagi nugas gitu kan. Iya, lagi sambil Lagi nugas. sambil nugas. Lagi apa lagi? Entah itu Kira-kira jam tugas sini lagi ngapain sih, kantor. Bro? Berdua di kamar sih biasanya. Berdua di kamar, Ya. pillow talk. Oh. Ngobrol serius gitu kan. Jam segini biasanya belum waktu-waktunya Ngopi, pillow talk, bro. ngopi. Pillow talk tuh jam-jam ya jam 10 ke atas Ya lah. siapa tahu udah ada yang ngantuk sekarang. Aduh, sorry. Buru-buru amat bro, langsung pillow talk santai Kan kali. capek soalnya besoknya siaran pagi kayak Gipar sama Icil. Oh iya. Bener. Iya. Buat Gimana? Smartisan kira-kira jam-jam segini tuh orang-orang lagi pada makan malam ya? Bener sih. Kayaknya Ya. Arkan udah makan belum? Gua belum sih bro. Sama sih. Paling nanti kita cari makan aja ya. Paling di sela-sela kita break musik nanti kita Iya. makan lah ya. Hmm. Tapi lu takut gak sih kalau misalkan lu makan malam berat badan lu ideal? Tuh saya mah pengen aja gitu. Pengen apa? Kayaknya terlalu kurus om. Oh iya lu justru malah pengen Gua pernah sering dibilang gini kan. apa? Apa namanya? Cewek-cewek, apalagi cewek teman-teman gue ya. Coba Per kalau lu apa namanya gemukan dikit aja. Ganteng lu. Wah. Oh iya. Berarti abis itu lu harus ini ya. Abis hari ini lu harus banyakin makan ya. Iya biar badan gue tuh ideal gitu loh. Betul, karena emang memiliki berat badan yang ideal tuh masih sangat menjadi impian banyak orang Smartisan. Bahkan nggak sedikit orang yang melakukan diet ketat nih biar bisa mencapai keinginan berat badan yang ideal itu. Gitu. Jadi nggak jarang juga nih hal Ya. tersebut membuat orang tersiksa menahan rasa lapar yang menyerang, bro. Aduh. Orang-orang yang lagi diet nih biasanya ya. Maksa diet gitu ya. Betul, padahal kan kita bisa banget melakukan diet tanpa harus tersiksa menahan lapar gitu. Oh, ada caranya bang? Ada bro. Oh. Yang pertama, lu konsumsi makanan yang kaya akan protein. Jadi Smartisan nih, salah satu makanan yang kaya akan protein itu adalah telur. Maka disarankan untuk kamu Smartisan yang ingin diet sehat untuk mengkonsumsi telur saat sarapan atau makan siang tuh. Itu bisa banget buat jadi rekomendasi teman-teman yang ingin diet sehat ya. Telur puyuh masuk. Masuk, Telur gulung masuk. masuk. Yang penting telur lah. Telur Telur apa nih? Telur burung. Telur burung masuk. Tadi kan telur puyuh. Ya? Iya. Telur burung onta. Boleh. Yang gede itu loh. Yang telurnya tuh yang ini ya, yang 2 biji. Iya, yang maksudnya ini kan tadi itu apa? Belinya namanya? 2 biji. Enggak, biasanya 4. Oh biasanya 4. Iya. Soalnya Wow. kalau di di mana sih mamang-mamang di terminal tuh kan biasanya telur apa namanya? Puyuh tuh yang 1000-an Iya. isinya 4. Oh, nggak 2 aja. Enggak 2, Oh, 4 iya. aja 4. Kira Biar lu selamat kayak soalnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu konsumsi makanan yang mengandung serat ya. Iya. Tentu makanan serat tuh biasanya banyaknya itu ada di buah-buahan, di Buah-buahan. kandungan buah-buahan gitu loh. Nah, karena makanan yang akan serat ini membuat Smartisan terus merasa kenyang dan menahan rasa lapar untuk waktu yang agak lama gitu Smartisan. Dan yang terakhir, yang ketiga, belum terakhir, yang ketiga maksudnya, Iya. makan 6 kali sehari. Dan Nah, pasti bakal banyak protes nih, ya kan? Iya, Emang kenapa, kalau kenapa nih? kalau lihat dari frekuensinya emang tampaknya sih tips yang satu ini malah bikin menggagalkan diet Smartisan gitu. Iya. Tapi dikutip dari laman Boltski, makan 6 kali sehari ini bisa membantu program diet Smartisan asalkan makan dalam porsi yang sedikit. Jadi lu makan sehari tuh sesuap 6 kali itu dalam 6 kali itu sesuap udah gitu-gitu aja, bro. Ngemil gitu ya? Ngemil aja, nyemil. Yang penting rutin. Betul. Dan yang terakhir, Iya. minum air putih sebelum makan, bro. Nah, ini Ini kebiasaan cepet sih. kenyang. Kalau Ini gue cepet kayaknya kenyang. kebiasaan ini kan. Kenapa? Jadi kalau sebelum minum tuh biasanya minum air putih dulu. Nggak tahu kenapa kalau nggak minum tuh ngeganjel aja gitu. Biar karena gini juga Fer. Iya. Apa namanya?
Coba untuk membiasakan minum air putih sebelum kita makan nih. Hal ini akan membuat kita merasa kenyang sampai nggak berkeinginan makan buat terlalu banyak. Jadi sekiranya tuh minumlah air putih setidaknya 30 sampai 40 menit sebelum makan. Malam Gitu, ini kita Smartisan. bakal bahas yang apa nih kan? Buat Smartisan yang pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Kapal Feri. kita bisa banget Van der Wijk. Oh, Van der Wijk bukan Ferry ya? Enggak dong. Oh, Itu di apa namanya? di Merak. Di Merak sama di Bakau. Ya kan emang sana ya. Iya, benar. Bakau ke Merak. Tapi emang kalau FYI kan apa? emang gak penting banget sih. Apa? Ya gue tahu. Nih, lu diem ya. Iya. Lu diem pasti bener nih. Smartisan. Iya. Kenapa nama dia Ferry? Karena orang tuanya dulu sering Bolak-balik. Iya, bolak-balik ke Lampung. Jadi Nah, namanya Ferry. Iya. Bener? Bener. Iya, udah tahu gua. Itu for your information. Ya, padahal Yang nggak tidak penting. Iya. Dia sotoy. Dia sotoy. Jadi Smartisan gua rasa udah pada tahu sih. Banyak yang udah pada tahu, sebagian besar udah pada tahu ya. Jadi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah film drama romantis Indonesia yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu, Smartisan. Film ini disutradari oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya. Nah, film ini juga diadaptasi dari novel karangan Buya Hamka. Respect. Buya Prof. Hamka itu Buya emang Hamka. parah. Gokil. Jadi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Smartisan. Sumpah Fer, jujur. Gue belum nonton masalahnya, makanya diem aja. Lu belum nonton ya? Belum nonton. Di awal, nanti aja deh kayaknya di talk selanjutnya aja gue ceritain soal mungkin kayaknya ini kita bahas-bahas tentang siapa produsernya atau diproduksi. Iya, di awal kita sini dulu ya. Iya. Wah, lanjutnya nih ya. Iya. Diproduksi oleh Soraya Entertainment Films. Film ini antara lain dibintangi oleh Pevita Pierce. Bro, siapa yang ngerti Pevita Pierce, bro? Pevita Pierce. Yoi. Lemah. Asli lemah. Herjunot Ali. Iya. Reza Ferry Rahadian. Rahadian. Enggak cocok. Please. Jangan maksa. Udah ya. Reza Rahadian. Iya. Dan Randi Danista. Tahu nggak Randi Danista? Enggak tahu gue. Hah? Enggak tahu. Personilnya Niji. Emang iya? Norak lo. Yang mana sih? Hah? Yang mana? Vokalis. Bukan. Yang agak dia tuh lupa. Gitaris apa drummer sih gue lupa deh. Yang agak kribo. Oh, yang kribo satu-satunya bukan kribo. Ya pokoknya kayak gitu. Kan ada kayak dua Niji. orang. Kayak Niji kan? Kayak Giring. Kayak Giring. Iya. Oh, itu dia yang main. Iya. Oh, dia main. Emang Jadi dia pemain film ya? pemeran pendukung mungkin ya. Oh, kali kayaknya ya. Mungkin ya. Dengan biaya produksi yang lumayan tinggi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini menjadi film termahal yang pernah diproduksi oleh Soraya Entertainment Film. Asli. Karena memang proses produksinya sendiri ini menghabiskan waktu selama 5 tahun, Smartisan. Jadi gua rasa ini matang banget dan dramanya dapat banget, asli gokil. Dan penulisan skenarionya dilakukan selama 2 tahun. Lu bayangin tuh, 2 tahun. Gua jujur kan ya, Kenapa? walaupun gua belum nonton filmnya ya. Cuma kalau dibilang masalah tadi pra-produksi ini kan maksudnya pra-produksi. Gue itu dulu kan pas maba pernah dulu iseng buat film pendek sama komunitas gue. Iya kan. Sama Antum juga kalau nggak salah pernah kan? Oh iya. Iya. Cuma mungkin gue jadi kayak tim intinya gitu kan. Karena gue scriptwriter di situ. Iya betul. Itu gue 2 minggu itu pulang dari kampus paling pagi ya. Maksudnya paling siang paling sore itu jam 12 malam. Paling sore Paling jam sore, 12 malam. Jam 12 malam. Oh, paling iya. lama itu jam 3:30. Ini ketahuan banget tau kalau kita tuh sebetulnya satu komunitas, cuman gue waktu itu nggak ikut. Jadi Ya kan antum beda job desk. tapi harusnya gue harus selalu ada bro, asprod gue. Oh iya, Asprod gue. Asisten produksi ya? Iya. Tapi gue waktu itu karena gue lagi Antum pas sibuk itu jadi lagi nggak ada. kesibukan yang Iya, lain, betul, jadi gue memasarkan. jadi Emang, gue nggak ada. Tapi waktu itu. Arkan sedikit ngerasain kan kita yang baca reading di gedung A. Ya. Kan capek, parah ya. Itu capek sih. Gua Bayangin ngerasain aja sedikit. itu cuma sebulanan loh. Sebulanan. Lah Ini 2 tahun bro. Penulisannya aja loh. Betul. Gua nulis skrip itu gua cuma hampir seminggu doang ini habisnya baca karena gua scriptwriter, dan pengambilan filmnya cuma sekitar 2 minggu kan. 2 minggu kan? Iya. Udah Betul. ini Hasil filmnya berapa hari? hasil sampai berapa menit? 40-an. Iya. Dan terus yang gue wakil lagi mungkin ya, yang nulis skenario-nya yang tadinya baru nikah mungkin ya, tiba-tiba udah pengen anak 2 tahun baru beres tuh. Ya. Anaknya udah bisa. Iya. Papa udah bisa ngomong. Ini mah anaknya juga udah bisa ngambil duit KTM kali. Hingga di ujung malam, yoi. Iqbal Hingga Ramada. di ujung malam Di ujung ditemani sama Kumadia. Yoi.
Gue kira mau ditemenin sama kopi sama pisang goreng. Enggak dong. Iya tetap harus dengerin Kumadia dong. Ya. Walaupun terakhirnya segmen sumbang suara. Jangan dibahas dulu bro. Jangan di spoiler ya. Jangan di spoilerin. Kasih sama yang lain. Tadi dia udah mau dengerin nih. Iya. Aduh, iya. Oh iya. Ah, Dia kan iya. ada segmen susu. Nggak jadi gue dengerin nanti. Gitu, Enggak. Jangan. Nah, Smart Design. Iya. Seperti yang tadi udah kita singgung nih di talk kita sebelumnya ya. Yaitu. Jadi film ini diangkat dari novel karya sastrawan dan budayawan, Iya, legend. yaitu Buya Hamka. Nah, yang ternyata ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk memfilmkan tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Iya, repot sih soalnya. Parah cuy. Ya tenggelamnya kapal Van der Wijk kan tenggelamnya di darat, nggak mungkin di darat, di laut, nggak mungkin di darat. Tenggelam di darat kemakan Kan nggak aspal ada, gimana? kan nggak ada judulnya tabrakan kapal Van der Wijk. Nggak ada Nggak dong, ada. iya, tenggelam. Pasti tenggelam semua. Iya, very. Jadi menurut Sunil Soraya, Iya. film yang diperankan oleh Herjunot Ali dan Pevita Pierce ini membutuhkan penelitian yang panjang banget. Panjang banget. banget. Iya. Lebar nggak? Hah? Lebar nggak? Panjang aja. Panjang aja. Iya, Nggak panjang. lebar ya? Ah? Nggak lebar. Jangan lah. Nggak- Panjang nggak. aja. Panjang aja. Gimana? Git enaknya yang panjang apa yang lebar Git? Mumpung ada Gita tuh. Iya. Git, Astagfirullahaladzim. Gita. Enaknya panjang apa lebar? Hah? Kita lanjut aja ya. Iya, sorry. Mengingat cerita itu mengambil latar tahun 1930-an bro. Jadi emang dikonsepinnya yang bener-bener matang banget. Karena bisa dilihat ya di filmnya itu latar tahunnya tuh lama banget. Iya. Di latar tahun 30-an. Jadi kayak nonton Merdeka ini aja nggak? belum 30-an. Oh iya sih belum. Ya kan? 15 tahun sebelum merdeka lah. Jadi kayak Kurang lebih. nonton Angling Dharma nggak? Tapi nggak selebay itu sih bro. Nggak selebay itu. Enggak kayak Angling Dharma ya? Iya, jadi kalau gue lihat menggambarkan situasi di mana orang-orang di sana yang ada yang masih kokoh sama ininya sih budayanya. Iya. Jadi satu lagi ada yang udah agak modern-modernan, udah ada. Nah. Apa modernnya kolonial Belanda gitu nggak sih? Ah, iya, bener, Beneran? ada. Iya. Nah, Sunil ini juga mengungkapkan bahwa syuting film tersebut sekitar 6 bulan, syutingnya 6 bulan bro. Tapi kalau untuk pendalaman materi, cerita film ini butuh waktu sampai penelitian sekitar 5 tahun. Karena harus membuat latar tahun 1930-an, jadi tampaknya terlihat nyata gitu ya. Iya. Ternyata senyata mungkin lah gitu. Sunil juga mengaku kesulitan mencari barang-barang di tahun tersebut. Ya iyalah di tahun-tahun segitu. Ya sekarang udah tahun berapa bro? Sekarang udah Enggak, pas itu 2013. produksinya kan proses produksinya itu maksudnya kan rilisnya 2013. Iya, ya 2012 lah Berarti ya. 5 tahun sebelumnya itu udah dikonsepin tuh. Iya. Berarti 5 tahun sebelumnya 2008 2008 bener. 2008 ya? Iya, 2008. 2007 mungkin ya gitu ya. Iya. Nah, bahkan untuk membuat replika kapalnya aja ini membutuhkan waktu lebih dari setahun. Oh. Cuma Buset, replika kapalnya doang aja lebih dari setahun. barang mah dipakainya berapa menit itu dalam film? Iya. Enggak, filmnya lumayan panjang, 2 jaman kalau nggak salah. Oh 2 jam. Enggak, cuma kan kalau yang ditayangin kan gak selamanya kapal ditayangin terus kan? Kapalnya itu di akhir-akhir. Di akhir-akhir kan? Di akhir-akhir. Nah iya Di maksud akhir gue banget itu malah. buat scene biasanya di film tuh repotnya gitu. Ya. Buat scene berapa menit gitu. Mm-mm. Dibuat setahun. Gokil kan? Gokil. Makanya wajar nih setting dalam filmnya itu sekeren itu Smartisan. Ternyata perjuangannya ya 5 tahun bro. 5 tahun. Orang yang udah pacaran juga Aduh, kayaknya itu mah nyicil rumah. udah nyicil rumah. Cobalah mengerti Gitu dong bro. in. Enggak bro. Beda ya? Enggak. Nah sekarang kita mau coba langsung sedikit ke sinopsisnya dari film Tenggelamnya Kapal Wijk ini. Feri. Jadi kisah ini bermula dari pemuda. Oke. Pemudanya bernama si Jainuddin. Maksa. Ya, jadi awalnya gini kan. Buat Smartisan yang belum pernah nonton ya. filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi kisah ini berawal dari pemuda bernama Zainuddin Ya. yang berangkat dari tanah kelahirannya yaitu di Makassar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Iya. Dan di sana ia bertemu dengan Hayati. Hayati adalah seorang gadis cantik jelita seperti Gita Rosmayanti. Cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Walah. Oh, jadi pas pertama kali ketemunya Zainuddin sama si Pevita Pierce ini. Jadi Si ini Zainuddin Pevita lagi. Pierce ini, Hayati ini. Maksudnya. Hayati Iya. ini Pevita. Oh. Jadi si Hayatinya tuh lagi naik kuda, apa sih kayak andong itu kali ya sebutannya. Andong. Yang sih Andong kuda. kuda yang di ini ada
belakangnya ada Andong bukan sih sebutannya? Bukan Andong. Oh Apa sih? iya kali Andong ya? Iya. Ah bodoh. Knowledge. Bener gak sih Andong gue lupa deh. Enggak tahu. Pokoknya gitulah. Nah, terus si Zainuddin tuh lagi apa gitu gue lupa ya. Jadi pas ngeliat mulai drama dari situ. Ngeliat si Pandangan Iya, pertama iya. awal Ngeliat itu, aku tes. berjumpa. Gila, Ide. ngeliat Hayati itu kan. Iya Pevita Pierce bro. Langsung ada backsoundnya tuh Lagu Seleng tadi. enggak Bukan dong. enggak Lagu lagu Roma siapa? Irama yang Mira Santika, minuman keras. Enggak gitu dong. Yang makanya enggak. Backsound itu pakai lagu ini, lagu Niji yang aduh gue lupa judulnya apa deh ya, gue lupa deh. Harusnya lu nonton lagi biar inget ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih ya. Iya. Tapi adat istiadat ini bisa dibilang meruntuhkan Mereka berdua gitu. mereka berdua. Iya, Keinginan mereka berdua. Zainuddin ini adalah seorang yang bisa dibilang miskin lah ya, miskin seperti kita berdua. Mau bilang enggak ya gimana? Iya, nggak bersuku karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya Minang. Jadi mungkin ya dulu tuh bisa dibilang kalau misalkan si ibunya nggak sama-sama orang Minang gitu, itu disebutnya nggak bersuku gitu loh. Oh alah. Jadi bingung nih dia suku mana sih sebenarnya gitu. Oh dia yang oh iya benar sih. Gitu. Benar. Jadi satu keluarganya ini dalam masyarakat Minang tuh bisa dibilang martilenial, nggak diakui gitu. Oh iya benar. Gitu. Jadi ya apa namanya status sukunya malah yang nggak jelas gitu ya. Sukunya tidak terpandang. Jadi karena itulah si Zainuddin ini nggak dianggap memiliki pertalian darah dengan keluarganya yang di Minangkabau. Aduh. Ya, sedangkan Hayati ini adalah perempuan keturunan bangsawan dari Minangkabau, bro. Oh lah, ribet sih, ribet. Gila gak sih? Kalau cinta Si Hayati ini orang kaya, bro, bangsawan keluarganya, Iya, bro. aduh. Bisa dibilang di sana bukan orang kaya sih, maksudnya keluarga yang terpandang lah. Terpandang lah. Iya. Jadi akhirnya waktu itu singkat cerita si Zainuddin tuh ngelamar si Hayati. Tapi ditolak mentah-mentah sama keluarganya Hayati. Karena alasannya adalah si Zainuddin ini tidak murni asli dari Minangkabau. Jadi sukunya nggak jelas lah gitu loh. Repot ya. Iya, akhirnya si Hayati ini dipaksa menikah sama yang namanya Ajis. Ketua BEM Visip kemarin. Itu Abdul Aziz. Ini Ajis. Beda-beda. Si Ajis ini bisa dibilang laki-laki yang kaya. Iya. Ya terpandang juga di suku keluarga Hayati gitu. Dia orang kaya banget. Nah si Ajis ini kerja sama orang Belanda. Oh, sama bawa ini. mobil. Sama POC. Wah hobinya si Ajis nih mabok-mabokan. Dan main cewek, main judi. ini, Serius kayak di filmnya Arkan ya? kayak gitu. Enggak dong bro. Oh enggak. Oh Arkan Gila. enggak gitu ya? Kapan sih gua minum-minum Oh mana? iya, Arkan mau kan minuman baik air hati. keras. Arkan baik hati. Ya semua orang yang ada Tidak di sombong. Laut Tirta tahu lah gue bayarnya gimana Fer. Kapan sih gue, lo emang pernah ngeliat gue minum-minuman air keras? Enggak pernah kan? Pernah Kan, ngeliat gue main judi? enggak kan minum kan itu, apa namanya? Air kan benda cair. Tadi kan gue bilang minuman air keras. Iya, jadi Itu airnya alkohol. keras. Es. Enggak langsung aja alkohol. Alkohol. Nggak boleh tuh Nggak ya boleh Smart Citizen. Jangan dicontoh nih kayak si Ajis nih. Mending kayak gue rajin ibadah. Insya Allah. Apa sih? Enggak apa-apa. Oke Smart Citizen kita lanjut lagi nih. Iya, lanjut lagi nih ke pembahasan kita di film Tenggelamnya Kapal Feri. Kapal Van der Wijk. Oh, sorry salah. Van der Wijk bro. Kapal Feri. Ini kan kapal Van der Wijk cuma berangkatnya juga dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Kalau kapal feri Dari Merak. dari Merak ke Bakahuni dong. Deket ya. Deket bro. Deket. Kalau ini lama. Jadi dari Surabaya ke Padang. Kalau kapal ini. Jauh juga ya. Jauh bro. Soalnya kalau berenang capek kan. Kalau berenang capek. Bukan capek lagi. Dipikir atuh Ferry. Ngeselin loh. Gak tahu. Perutnya gak enak. Oh. Masih. Gak boleh gitu. Kenapa Ya, tuh? Gak apa. Smart Citizen mah gak ada yang mau tahu lagi juga. Iya. Iya. Gak ada yang peduli. Gak ada yang nungguin juga. Kan kita dituntut untuk membahagiakan orang. Membahagiakan. Iya. Ternyata dia sendiri gak bahagia. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih ngebahas soal filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Iya. Jadi kan kita sebelumnya udah bilang kalau akhir dari bukan akhir sih, di tengah-tengah cerita ini si Hayati ini dipaksa untuk menikah sama si Ajis. Gitu Emang ya segala kan. sesuatu yang dipaksa tuh emang gak enak ya. Betul. Nah, selanjutnya akhirnya si Zainuddin ini memutuskan untuk berjuang sendiri lah gitu. Akhirnya dulu tau gak sih Zainuddin ini galaunya tuh Jainuddin sampai MZ. enggak. Namanya Zainuddin aja. Oh Jainuddin aja. Ya, cukup. Ada ajanya. Enggak sih. Enggak. Zainuddin enough.
Zainuddin cukup lah, Zainuddin Udah aja cukup gitu. ya. Iya, bro. Ya akhirnya dia memutuskan buat merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Itu. Nah, dia ini sempat sebelum ke Surabaya dia tuh sempat galau selama beberapa bulan lah. Jadi dia tuh cuma di filmnya gitu. Iya, di filmnya nih. Gue inget banget di sini tuh si Zainuddin lagi terbaring lah gitu, sakit. Parah cuy. Sampai halu gitu. Sakitnya sampai halu. Makan aja susah gitu. Zainuddin kenapa sakitnya? Kena COVID? Gara-gara dia ditolak itu kan. Ditolak sama kena COVID-19. Coba kita sedikit agak serius dulu nih. Oke, sorry. Tot. Sering banget sih. Tot bag. Hey, tar dulu. Lanjut lah. Pas di sini itu tuh si Zainuddin tuh lagi kebaring kesakitan nih gara-gara akhirnya ditolak lamarannya sama keluarga si Hayati. Si Hayati, kan. iya. Si Hayatinya datang, bro. Sama suaminya. Allah, boy. Iya. Mending gak usah datang gitu. Iya. Jadi si Hayatinya tuh datang karena permintaan dari siapa gitu. Maksudnya suruh nengokin lah Suruh gitu. nengok ya. Karena emang keadaan si Zainuddinnya Nengok karir. parah. Nengokin karir. Kayak ketawa karir sih. Iya, sebetulnya enggak sih. Sebenarnya dia pengen, cuman gak enak sama suaminya kali ya. Waktu itu. Akhirnya nengok si Zainuddin. Nah, kayak ketemu lah mereka berdua gitu. Wah, scene di situ tuh udah parah, bro. Menyayat hati gitu ya. Kayak lagu di TikTok enggak? Enggak juga sih. Enggak ada slow-monya ya? Enggak ada, bro. Pas si Zainuddin megang tangannya si Hayati, itu udah ada cincinnya kan. Ada cincinnya. Wah, cincin di jari manis. Iya, di jari manis. Bener. Iya benar, jari manis kan? Iya benar tuh. Jari manisnya. Wah, sedih lah kata dia. Oh, ternyata kau sudah mempunyai belahan hati. Gitu kalau gue lupa deh ininya apa namanya. Skenario lagi apa namanya? Skripnya gue lupa deh gimana. Ininya makin galau lagi lah kan. Akhirnya dia cabut ke Pulau Jawa. Ceritanya mau untuk membuka lembaran baru lah gitu kan. Sampai akhirnya di Pulau Jawa tuh di Surabaya tepatnya ya, dia itu jadi penulis terkenal dengan karya-karya yang diterima sangat baik oleh masyarakat seluruh Nusantara. Peristiwa tak terduga kembali menghampiri si Zainuddin ini. Jadi di tengah-tengah si Zainuddin itu akhirnya jadi kaya gitu, Fer. Jadi kaya banget. Kayak mendadak ya? Enggak juga sih. Enggak Ada mendadak. prosesnya juga. Pas dia jadi penulis itu emang ya pokoknya kaya lah pokoknya. Waktu jadi orang yang masyhur lah kan. Masyhur. Ya, akhirnya si Zainuddin itu kembali lagi sama si Hayati. Nah, Hayati ini siapa sih? Hayati. Tapi Hayati tetap waktu itu masih sama Ajisnya juga. Ada ceritanya si Hayati sama Ajis ini kan si Ajis kan kerja sama orang Belanda. VOC. Nah, gitulah. Akhirnya di dinasnya tuh dipindahin ke Surabaya. Nah, akhirnya waktu itu jadi ceritanya si Zainuddin itu bikin undangan khusus orang-orang Minang aja waktu itu. Khusus orang-orang Minang. Pesta gitu di rumah si pesta ini 40 hari. Enggak, bro. Enggak 40 hari ya. Pestanya berapa hari ya? 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Ngeselin loh. Nah, di situ akhirnya di si Zainuddin sama si Hayati itu ketemu lagi, bro. Di situ makin lagunya tuh yang datang lagi di hidupku. Kalau salah itu lagunya. Ya, aku tahu, aku bukan nonton. Makanya nonton ora. La. Film Kapal Van der Rohe ini kan diperanin sama Pevita Pierce kan? Iya. Yang mana kita tahu Pevita Pierce cakep banget kan? Parah. Ya, lu tahu lah Pevita Pierce gimana. Iya kan? sih. Kayaknya perempuan kayak gitu kayaknya rajin merawat kulit. Rajin gitu banget sih. ngerawat diri pasti. Ya, kalau artis kan wajar gitu ya. Wajar. Ya karena emang ada biayanya. Ya orang yang biasa pun wajar lah. Iya sih. Tapi kan ini kan perawatannya mahal nih. Iya. Kalau Pevita Pierce. Nah kalau orang-orang yang kayak kita nih gimana? Nah, ekonomi kelas jongkok. Jadi seenggaknya cari yang make up gitu kan, atau yang lain segala macam itu yang masih bisa mampu. Masih kejangkau ya sama kita ya. Terjangkau. Ada, bro. Apa tuh? Ada. Emang ada? Ada produknya. Kok lu tahuan sih ada make up yang bisa ini? Bro. Wih. Gila. Iya sih. Nungguin si mbaknya tuh. Iya. Kasihan si mbaknya dari kemarin. Coba kita wawancarain dulu. Gimana, Mbak? Capek nggak? Udah lipsticknya nggak usah diitin. Lepas dulu. Iya kan, maaf. Lepas dulu sayang. Maaf. Nah, jadi iya. ini sih gak dipakai sama itu ya.
nggak dipakai sama Pevita. Iya. Cuma seenggaknya lu kalau pengen mirip sama Pevita bisa banget pakai ini. Ih, Fabil Cosmetic, bro. Fabil Cosmetic. Ada apa aja sih Fer Fabil Cosmetic tuh Fer? Jadi Fabil Cosmetic nih banyak beragam dan jenis macamnya kan. Ada apa aja tuh? Ini Arkan bisa pegang ini. Oke. Ini facial wash. Dan ini ada 3 jenisnya. Iya. Yang pertama itu karkol itu, dan yang kedua ada moringa, dan yang ketiga ada apa tuh? Binahong. Binahong. Oh. Binahong terbaik ya. Asal Hong Kong. Enggak. Binahong. Jadi ini ada banyak macamnya kan. Jadi sesuai Iya. kebutuhan. Kayak misalkan moringa. Ini dia healthy glowing skin. Itu Ih. apa fungsinya? Fungsinya jadi apa namanya? Healthy artinya Sehat. glowing, Wah, bersinar, bercahaya gitu ya, bersinar Skin? bercahaya. Skin kulit. Nah, apa jadi- gini-gini? Jadi kesehatan Untuk kulit agar agar bersinar. terang. Iya. Woi. Jadi kalau malam-malam tuh kan ya, kalau foto nih buat perempuan yang pakai ini nih, pakai produk facial wash moringa dari Fabil Skin ini. Jadi kalau malam-malam foto tuh karena posisinya gelap, jadi nggak usah pakai flash. Oh. Justru kadang malah ini backlight ya. Iya. Kalau di foto. Malah kadang backlight. Backlight ya? Saking glowingnya Saking mukanya, glowing. parah. Bener-bener. Itu kasihan banget kalau misalkan dia lagi jalan-jalan gitu kan. Iya. Tahu-tahu tempatnya gelap misalkan. Nah, Dia dong enak yang tuh. terang sendiri. Nah enak, nggak usah bawa senter. Iya sih. Iya benar Tinggal datengin muka. Ting, 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 ting. Selain itu, selain produk itu, Iya. ini ada Produk favorit. andalan gue, bro. Iya. Jadi Apa kalau- tuh? Pevita Pierce kalau kemana-mana tuh pasti pakai sunscreen. Iya. Iya. Untuk menjaga kulit. Ya Allah, coba kan tolong kulit kita kan di kamera. Ya, Smart Design mungkin tahu ya kulit gue berdua sama Ferry gimana. Makanya gue lagi usaha buat gimana caranya ya Seenggaknya- kayak Herjunot Ali-nya lah. Ih. Herjunot Arkan. Iya, iya yang kayak itu kan, kayak pemain aslinya tadi, Ferry Iya. Hardian. Enggak sih. Enggak masuk. Nggak masuk ya. Maksain lu. Iya. Jadi ada apa sih kan sebenarnya? Di Fabil Cosmetic juga ada Chromenil Daily Lightweight Sunscreen, bro. Ini sunscreen. Itu jadi buat smart design yang mungkin aktivitas kegiatannya sering banget di luar, Iya. sering terpapar sinar matahari, lu bisa pakai sunscreennya dari produk Fabil Cosmetic. Cosmetic. Iya. Ini juga kan, ini salah Apa tuh? satu apa namanya yang paling kayaknya wah gitu gitu. Apa kayaknya. tuh? Ini dari Fabil Beauty. Apa? Itu ada Day Cream Glow Pinch. Itu buat apa fungsinya? Ini kita baca dulu di sini ya. Hmm. Fabil Beauty Day Cream Glow Peach merupakan perpaduan antara skincare, Iya. make up, dan sunscreen dalam satu produk. Gokil. Gokil bro. Ini 3 in 1. 3 in 1. 3 dalam 1 ya? Iya bukan trisam. Iya, benar. 3 Iya in kan 1. 3 in 1 langsung. Iya. Jadi 3 dalam 1 produk. Benar, benar, Tadi benar, apa benar. namanya? Skincare, make up, dan sunscreen. Kalau Trisam kan di BF ya? Kalau ini di ini Di ya? apaan? Hah? BF, BF kan singkatan dari BP. Iya. Budi pekerti. Gitu, bro. Tuman lo tuman. Bisa gua mah. Bisa. Jadi ini kan diformulasikan dengan bahan-bahan alami yang terkenal akan keunggalannya seperti daun bidara. Iya. Yang membuat perempuan-perempuan menjadi Bidadari. bidadari. Layaknya bidadari lah ya. Iya. Dan lu tau gak sih Apa? yang paling istimewanya lagi adalah Apa dari tuh? produk ini Kenapa ini? itu selama produksi dan penyimpanannya itu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi insya Allah halalan toiban banget, bro. Halalan thayyiban. Iya, tagline-nya aja halalan toiban. Dan lu kalau misalkan mau beli produk ini lu Iya. bisa langsung kontak Bunda Neng Bunda Neng di nomor 0852 0852 8526 8526 13 13 93. 93. Yoi, Fabil Cosmetic Halalan Thayyiban for your beauty. Iya. Lagu History dari Rich Brian nih. Rich Brian. Aduh. Ngomongin soal history ya. Iya. Jadi ternyata nih Hah? film dari tenggelamnya kapal Van der Ruyts pun Punya sebenarnya dari history kisah, gitu ya? Iya, dari Punya diambil dari kisah nyata, cuy. Aduh. Jadi peristiwa tenggelamnya kapal Van der Ruyts-nya emang benar-benar nyata. Adanya. Tadi kan gue juga sempat singgung di awal-awal kalau sebenarnya film tenggelamnya kapal Van der Ruyts ini emang Yang tahun dikisahkan dari kisah 1930 nyata. bukan sih? Jadi nama kapal Van der Ruyts ini diambil dari nama gubernur Hindia Belanda Hindia Belanda. yang menjabat pada waktu itu. Oh, gua tahu tuh. Yang ini kan, yang Apa Mauridin Hindia ya? Hei, kebaca. Dia nama gubernurnya itu Karel Herman
van der Wijk. Jadi kapal ini merupakan kapal uap yang dimiliki oleh apa nama Belanda nih? Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Atau yang disingkat KPM. Kenapa? Tapi karena adanya nasionalisasi KPM ini diubah jadi PELNI ya, yaitu Pelayaran Indonesia. Dan menjadi cikal bakal industri pelayaran di Indonesia. Nah, kapal Van der Wijk ini merupakan kapal pemilik pemerintah Hindia Belanda yang akan berlayar dari Bali ke Semarang dengan terlebih dahulu singgah di Surabaya. Oh, salah. Maksudnya dari Bali ke Surabaya. Dari Bali ke Semarang. Tapi singgah dulu di Surabaya. Bener ya? Semarang kan di Jateng. Iya, tapi singgah dulu di Surabaya gitu ya. Iya. Nah, jadi saat perjalanan dari Surabaya ke Semarang nih, terjadi musibah sehingga mengakibatkan kapal tidak dapat dikendalikan dan akhirnya tenggelam di perairan Lamongan. Tepatnya di wilayah Brondong, Kabupaten Lamongan. Wah, karena kabupatennya Brondong, itu bro. apa tenggelamnya nabrak ini enggak? Nabrak gunung es enggak? Enggak, bro. Enggak. Hey, itu beda. Itu Titanic. Okay. Ya, kalau ini kapal feri. Van der Wijk. Oke, Van der Wijk. Sorry. Ini warga sekitar juga setempat gitu ya, warga setempat tersebut berbondong-bondong sambil berbondong-bondong untuk membantu para penumpang yang menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Nah, Smart Citizen, ternyata Buya Hamka ini mengangkat tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk ini memang dari kisah nyata. Iya. Dan untuk kisah Hayatin dan Zainuddin apakah fiksi atau nyatanya nih Smart Citizen ya. Jadi Smart Citizen nih, setelah tragedi memilukan tersebut, akhirnya pemerintah Hindia Belanda lantas mendirikan sebuah monumen di desa Brondong sebagai simbol terima kasih atas bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh warga sekitar saat tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Iya. Dan monumen ini berdiri di halaman kantor pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dan monumen ini menyerupai menara yang mengawasi pantai dengan tinggi bangunan kurang lebih 10 meter dengan 4 sisi yang beda-beda. Yaitu ada sisi pintu, sisi tangga, dan 2 sisi yang berisi prasasti. Prasasti yang berada pada bangunan tersebut ini terdapat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Belanda sama bahasa Indonesia. Nggak ada tuh bahasa Serang geh itu nggak ada di situ. Iya geh gitu nggak ada di situ. Enggak sih kan, gue salut sama harusnya orang-orang Indonesia tuh mencontoh ini. Betul. Warga sekitar. Betul. Enggak pas lagi ada orang kecelakaan tiba-tiba yang nabraknya. Nah, satu videoin. Buat jadi konten. Nah, yang kedua, misalkan lu naik motor nih misalkan lu naik motor di Serang, tapi lu bukan orang Serang. Lu yang nabrak. Nah, langsung pas lu nabrak orang, jedar. Warga sekitar tuh biasanya langsung datengin lu, mana KTP, mana ini segala macem. Iya, biasanya gitu kan. Kalau orang-orang sini tuh, maksudnya yang sebagian orang yang kita positive thinking aja lah. Nah, enggak, pokoknya ini langsung inilah. Masalahnya gimana ya? Orang mah ditanya dulu ya, walaupun kita tahu dia salah. Ditenangin dulu. Nah, ditenangin dulu, diajak duduk, ditanya masalahnya di mana, cari soal ini segala macam. Enggak langsung dipeprek orangnya, langsung ditodong gitu. Tapi ini juga kejadiannya apalagi juga di kapal, bro, di laut. Di laut, nah. Nggak mungkin tuh ada tabrakan antara kapal tuh, kayaknya siapa tahu sesuatu yang agak mustahil. Walaupun mungkin ada karena gua nggak tahu ya, tapi agak mustahil aja, bro. Tapi intinya warga sekitar emang harusnya begitu. Iya sih. Mau baik kepada kecuali ketemu maling. Ya ketemu maling juga nggak boleh sih, nggak boleh jahat. Ini ceritanya mau nge-bridge apa gimana sih ini? Nggak apa-apa. Jauh lagi. biar ada obrolan aja. Oke. Contoh yang baik, bener gak sih? Bener. Sampai dibedirin apa katanya tadi? Prasasti. Bukan prasasti, apa namanya? Iya, 2 prasasti di peninggalan lah. Iya, 2 prasasti di pantai yang membuktikan kalau ucapan terima kasih buat warga sekitar. Coba kalau pas itu warga sekitar nggak nolongin. Kayaknya nggak ada prasestinya di situ ya. Iya, nggak bakal ada. Yang ada digentayangin. Dan mungkin kan kita nggak tahu di sini nggak ditulis korbannya kan. Siapa tuh korbannya makin nambah. Oh iya, benar. Nah, itu sih maksud gua kan. Dan ini ya. Adapun salah satu tulisan pada prasasti tersebut adalah tanda peringatan kepada penolong waktu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tulisan penolongnya juga penoeloeng waktu tenggelamnya kapal Van der Wijk. DDO 20 Oktober 1936. Sekarang tanggal berapa? Oh, sekarang November. 1936, bro. 1936 kita aja masih diproyeksikan buat lahir ya. Enggak, bukan sih, masih ini kayaknya belum direncanainnya, kayak belum. Iya, bokap nyokap gue juga. Iya, belum, bro. Belum. Kakek nenek gue kayaknya masih mungkin lagi ini nih tuh subur-suburnya kali, maksudnya. Lagi masih lagi ABG-nya kali kakek nenek kita waktu itu. Iya, lagi
Masa remaja. Iya. Ih. Waktu lagi zaman-zamannya TikTok mungkin dulu ya. Enggak dong. Apa tuh dulu kalau dulu? Kalau dulu tuh kayaknya Apa? Yang happening dulu apa sih? Gua enggak tahu, gua mentok enggak tahu gaya tuh di 80-an. Bener gak sih? Dulu mungkin saya masih cut Brian kali. Nah, kalau 80-an masih masuk, 30-an kayaknya enggak tahu tuh. Terus celah bawahnya lebar banget, kalau pala bayi kayaknya bisa masuk tuh di situ. Masuk tuh. asli lah. Masuk. Kedua orang kaki masuk. Sadis. Sama Jadi kayak ya kisah cintanya Zainuddin sama Hayati bro. Sadis. Gitu bro. Parah. Parah sih, parah. Kacau. Nah, kita lanjut lagi nih. Iya. Soal apa namanya monumen dari tenggelamnya kapal Van Roach ini ya. Iya. Jadi sebetulnya ada makna loh. Dari monumen tersebut gitu ya kan? Betul, maknanya agar masyarakat saling bahu membahu, bantu membantu orang yang sedang mengalami kesusahan tanpa memandang status dan derajatnya. Nah, Itu. ini yang gue bilang tadi kan. Kenapa tuh? Ya harusnya begini sih, ya minimal warga sekitarnya lah pas lagi ada kejadian apapun itu di daerahnya. Iya. Entah itu kebakaran, entah itu tiba-tiba hamil kan. Waduh, Oh enggak. ngeri banget jadi sana-sana bro. Ya pokoknya ada maling segala macam, harusnya begitu. Saling bantu. Saling bantu. Bukan di videoin ya. Ya, Bikin konten. penyakit Kalau malah sekarang kan gitu kalau Iya, sekarang. bener-bener. Iya. Dan kalau waktu tahun 30-an itu kan Heeh. Hindia Belanda itu kan jadi ya, penjajahan negeri kita lah gitu kan, bisa dibilang Iya. gitu kan. Tapi masyarakat tetap aja nih mau dan apa ya bilang tergerak lah gitu buat memberikan pertolongan kepada para korban tenggelamnya kapal Van der Wijk ini yang sebagian besar memang merupakan dari masyarakat Hindia Belanda yang emang waktu itu dia tuh jadi penjajah kita waktu itu. Ya intinya sih kepada siapapun itu kita harus tetap budayakan tolong menolong Smartiza gitu. Emang kalau ada apa-apa sih gimana kan ya? Kenapa? Kalau misalkan lu suka nolong orang ya sometimes Lu bakal ditolong balik sama orang ditolong sih. balik sih. Asli bener. Nah, Smartizan, lokasi dengan keberadaan monumen tersebut nih ternyata bisa bilang ketidaktahuan masyarakat sangatlah dimaklumi ya karena memang Iya. bangunan berwarna putih kombinasi abu-abu ini sangat sedikit tidak terawat katanya. Aduh. Jadi si apa sih namanya monumennya itu agak nggak kerawat. Yang sekarang nih. Selain Aduh, itu sayang banyaknya banget. kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang parkir di sekitar pelabuhan menutupi keberadaan monumen yang notabene berada di samping jalan raya Brondong ini. Iya. Nah jadi buat Smartizen yang ingin melakukan traveling di Lamongan Asik. atau ya perlu dicoba lah untuk mampir bentar lah ke monumen bersejarah ini, monumen kapal Van der Wijk ini ya. Iya. Emang selain bisa sarana menghilangkan penat juga nih, juga untuk menambah pengetahuan sejarah yang terjadi di Indonesia Smartizen. Dan lokasi monumen yang berdekatan dengan tempat pelelangan ikan ini atau biasa disebut TPI Iya. akan memanjakan pengunjung untuk leluasa lah memilih ikan segar gitu di Asik. situ. Hasil dari tangkapan nelayan lah. Iya. Nah, itulah sedikit cerita tentang film apa namanya? Si Kota Batik di Pekalongan bukan. Sengaja tuh gue tungguin aja. Fer, gua beberapa kali gua nonton film ini ya. Emang lu udah berkali-kali? Maksudnya Berkali-kali udah gua nonton ini. Iya, enggak berkali-kali, Iya. lebay juga sih. Maksudnya Tapi udah terus enggak lebih dari gua. sekali. Lebih dari sekali. Iya. Wow, berarti termasuk film ya, masuk playlist favorit gitu. Dan lu percaya nggak? Kenapa? Tiap gua nonton ini gua pasti nangis. Iya. Nah, lembut juga antum ya. Sedih, Bro. Aduh, Sumpah Smartizen sedih banget kayaknya filmnya. harus Gua nggak nonton deh bohong. kayaknya. Sumpah nonton deh. Harus nonton. Kayaknya itu Masalahnya relate banget sama gue yang yang gimana? belum merdeka secara finansial gitu bro. Duh, iya. Yang mana sekarang tuh masih insecure soal finansial bro. Cukup. Di umur segini kan ya Cukup. Iya, cukup. nggak apa tuh biar jadi motivasi, Motivasi kita semua aja. Makanya kita biar tergerak untuk kerja. makanya kita siaran sampai jam 11. Iya. Itu dia. Untuk menambah-nambah pundi-pundi. Pundi-pundi alkohol. Pundi-pundi rupiah bro. Pundi-pundi rupiah. Gebuk lu. Enggak maksud gua apaan sih hand sanitizer bro. Oh, ya. Iya karena kan emang lagi musim Oh. hand sanitizer di zaman covid ini kan. Ya. Iya untuk pundi-pundi beli alkohol. Terserah. Buat hand sanitizer bro. Tapi gini kan. Dawe. Jadi pengen nontonnya nggak ada yang nemenin lu. Ya sendiri aja. Aduh. Mending sendiri deh, serius mending sendiri biar lebih Dapat feelnya. dapat feel-nya. Kalau nanti misalkan kalau gua nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk 1 kabupaten kan nggak enak ya nangisnya. Iya. Justru yang ada nggak fokus nonton bro. Sumpah. Satu kabupaten. Satu kabupaten.
Mungkin yang ada lu fokus nyari ini doang lu. Nyari Pak tukang bupati. Enggak, nyari bupatinya. Nyari bupati. Iya. Enggak, lu gua wawancarain. Lu enggak. kan jurnalis banget. Oh iya ya bener ya. Iya. Lari. Iya. Fokusnya ke Mamang Cangcimen. Kacang coba permen. Iya. Cangcimen. Serius lu bakal gua rasa sih gua enggak tahu Iya. ya. Emang sedih banget sih Kayaknya filmnya. oke kita masukin ke Sama list film. ya. Apa nih? Sama lah kayak lu dengerin lagu Jar of Heart-nya dari Christina Perri lu sedih sih lumayan. Dance Flower. Kita masuk ke segmen yang sangat-sangat dinanti oleh para sangat Smartizen. dinantikan oleh Smartizen semua. Tahu nggak? Tahu kan pasti Smartizen ini segmen apa? Iya, Segmen betul yang sekali. paling ini ya. Segmen susu, sumbang suara sumbang. Sumbang suara. Suara sumbang. Bukan gitu. Gimana sih? Apa namanya? Sumbang Sumbang suara. Nah, suara kami sumbang, Anda yang tumbang. Kenapa tumbang? Karena suara kami sumbang. Itulah alasannya, bro. Terbaik emang, the best. Terbaik ini segmen ya. Di hari ini Pokoknya- kita mau denger apa sih? Mau nyanyiin lagu apa? Idih. Jadi kan karena emang apa namanya? Kenangan-kenangan yang tadi tuh Iya. yang apa tenggelamnya kapal Van der Wijk Hah? itu kan kenapa ya? Kita harus lihat dari sisi positifnya kan. Yo. Dari warga sekitar. Hah? Sekalian kesimpulan aja gue ya. Oke. Karena warga sekitar walaupun yang naik kapalnya Van der Wijk ini orang Hindia Belanda yang Oke. pas itu menjajah kita, Hah? tapi orang-orang warga sekitar ketika kapal Van der Wijk tenggelam itu kita harus saling tolong membantu gitu. Yo. Jadi kan emang kenangan-kenangan yang kayak begitu kan emang manis banget gitu. Idi. Sampai dibuat monumen kan. Tapi sayang sih monumen sekarang kurang dirawat gitu ya kan. Iya sih. Iya, Semoga cuman aja. tapi tetap kenangan apa namanya jasa-jasa para warga sekitar itu yang harus kita kenang secara manis. Boleh. Dan lagu ini persembahan mungkin bisa persembahan buat para warga sekitar yang mungkin sekarang sudah nggak ada, udah meninggal kali ya. Dan juga para korban-korban kapal Van der Wijk. Parah ya bridgingnya, halus banget, halus. Ih kelelek gitu. Iya jadi kita di segmen susu ini ya walaupun segmennya tidak paling ingin didengar oleh Smartizen, tapi lagu ini lagu yang terbaik, lagu legend. Yoi. Lagunya slang yaitu Terlalu Manis. Parah. Ku ambil gitar Dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, Angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Smartizen semuanya. Iya. One, two, three. Di Malam yang dingin dan gelap sepi, pernah ku pada kisah kita terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Iya. Semoga para penolong warga sekitar ya yang telah menolong korban tenggelamnya kapal Van der Wijk bisa tenang di alam sana ya. Amin. Dan juga untuk para Smartizen ya mungkin yang belum bisa move on dia harus move on. Walaupun kenangannya manis, Ya. harus tetap move on. Di malam
cinta takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Ya sekalian ucapan terima kasih ya kan ya buat para Smartizen yang udah dengerin kita nih di Kumadia dari jam 7 sampai jam 11. Dan juga mungkin ada yang dengerin kita dari pagi kan ya. Betul. Dan juga tetap stay tune sama kita karena kan besok kita akan menemani Smartizen lagi nih dari jam 2 sampai jam 11. Dan jangan lupa untuk dengerin segmen-segmen Dia Untirta yang lain dari Diantar Pagi, Guru on Radio yang sangat informatif sekali ya. Dan ada yang asik banget sih siang-siang kan. Apa tuh? After morning play music. Yoi. Pokoknya harus tetap stay tune di 106 Dia Untirta. Jangan lupa follow IG kita ya. Bener. Di @diauntirta. Dan mungkin bisa subscribe di channel YouTube kita di 106 Dia Untirta. Bisa follow kita di TikTok juga ya? Bisa. Di dia.untirta. Dan juga Twitter kita di Dia Untirta. Pokoknya Smartizen nyari kita di mana aja. Gampang banget lah. Banget, kita semua ada. Betul. Kalau ada yang mau nyari utang kita juga gampang banget. Datang aja ke sini. Iya. Kayaknya enak banget kayaknya ngebat terakhir nih kan. Kayaknya terlalu banget. Boleh ya? Sebelum pamit ya? Sebelum pamit. Di malam Yang dingin dan gelap sepi, pernah ku melayang pada kisah kita. lalu manis Untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau memang kita tak saling cinta takkan terjadi. Terima kasih Smartizen. Arkan Ganis pamit. Ferry Hakim pamit. Kita mohon maaf ya jikalau ada kata yang tidak enak didengar. Betul. Khususnya di segmen susu ini. Suara kita yang parah banget tuh pokoknya. Dan juga terima kasih udah para Smartizen yang mungkin mohon maaf informasi kita kurang faktual, kurang aktual ya mungkin